Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya, dan jutaan kali tayang harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Seru banget ya tadi kajiannya, Masya Allah. Iya, tadi kan ada 3 poin. Yang pertama itu tahsin, tilawah, sama satu lagi poin ketiga apa, Pak? Aku juga lupa lagi nggak nyatet. Ya, gimana dong? Oh iya, kan ada Kalam TV. Gak keingetan, Kita nonton ulang lagi aja. nontonnya di HP aku ya. Oke, nih. Aduh. Tadi yang mana ya? Kok ya ini ya? Oke, kita percepat. Oh iya. Nah, yang ini Kak. Oh, Nih. oh yang ketiga.
3 tahfiz Kak. Oh iya, tahfiz ya? Iya. Oke, aku catat dulu. Untung aja ada Kalam Iya, TV. jadi bisa kebantu catatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan tontonan yang bisa sebagai tuntunan. Di antara ulama kita, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin, kita dapat ilmu beliau beserta para asatiz melalui Kalam TV. Mari tonton, saksikan Kalam TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu, sukses. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah Kalam TV dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Vera Farfala dalam Syiar Dakwah Semarak Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Umi Lisna Oktaviani. Sehat Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, yang selalu membersamai Kalam TV ini di sesi membahas keluarga ya. Nah, dalam momen Lebaran atau Idul Fitri atau Ramadan nih, biasanya kan kita menggiatkan silaturahmi ini ya Umi ya. Nah, mungkin insya Allah di sesi kali ini Umi Lisna boleh nih memberikan pencerahan ilmunya kepada kita semua nih, keluarga-keluarga muslim di Indonesia dimanapun berada, untuk menjelaskan sebetulnya apa sih keutamaan dari silaturahmi, terlebih lagi ini adalah momen Ramadan dan Idul Fitri. Mangga Umi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ya atas semua nikmat yang dihadirkan oleh Allah kepada kita semua di momen yang penuh dengan keberkahan ini di Ramadan gitu ya. Semua pahala Allah lipat gandakan gitu ya, dan orang-orang yang melakukan dosa pun juga sangat minim sekali gitu ya. Jadi hawanya itu pengennya tuh selalu berbuat baik gitu ya. Allah. Nah, kata Allah tuh ada satu ayat ya yang mengatakan bahwa wa ta'awanu 'alal birri ya. Jadi redaksinya adalah saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, redaksi ayat ini ya sangat berkaitan erat tentang perkara di mana kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya ya, kemudian dipanjangkan usianya, maka hendaklah mereka melakukan silaturahmi, Vera ya. Jadi atas landasan dalil inilah kita memiliki semangat yang luar biasa dalam silaturahmi gitu ya. Mengumpulkan keluarga ya, makan-makan gitu ya pasca setelah Ramadan ya. Kemudian semangat Idul Fitri ini kan biasanya yang tadinya nggak pulang kampung jadi pulang kampung gitu Vera ya kan. Kenapa? Karena saking ada spirit ya, spirit dari Ramadan ini, ada satu momen di mana seluruh keluarga berkumpul. Nah, ini adalah sesuatu hal yang pastinya ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin gitu ya, setelah melakukan puasa 1 hari penuh gitu ya, lalu kemudian mereka bertemu dengan Idul Fitri ya, di mana semuanya yang jauh jadi dekat, yang dekat makin dekat gitu ya. Seperti itu Vera ya, makanya ketika seseorang ya, pasangan suami istri terus memperbaiki takwanya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia sudah melakukan 1 bulan penuh gitu ya, melakukan puasa di bulan Ramadan, menjaga lisan-lisan mereka, memenuhi hak-hak dia dari harta-harta yang harus dikeluarkan. Kemudian ya saatnya mereka berjumpa dengan keluarga besar mereka gitu ya. Karena memang ada perkara-perkara yang menjadi sebuah hal yang sensitif di Vera, kalau yang namanya udah mendekati Ramadan ya kan, pasti nyiapin parcel buat keluarga ya, baik itu mertua maupun orang tua kita ya, menyiapkan pakaian yang terbaik buat mereka. Habis
oleh-oleh lah gitu ya. Itu hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang sangat dirindukan di bulan Ramadan gitu Teh Vera ya. Nah lalu Umi nih misalnya nih ketika kita udah punya spirit nih ya berlomba-lomba nih, tadi ingin berjumpa dengan mungkin yang merantau ya, kampung halaman dan lain-lain, itu ada nggak sih Mi keutamaannya gitu? Keutamaan apa mungkin, atau Umi punya pengalaman gitu setelah bersilaturahmi tadinya dengan yang tidak pernah dijumpai, atau misalnya ada hal-hal yang bisa membuka kemudahan kah silaturahmi itu? Iya betul. Iya, sepanjang perjalanan kami gitu ya dalam menangani berbagai konflik dalam rumah tangga ya, salah satu treatment yang kita lakukan adalah bagaimana hubungan mereka dengan orang tuanya. Ya, kalau anak bermasalah, ada nggak masalah dengan orang tua gitu ya? Kalau ada dalam salah satu kitab ya, Umi lupa nih nama bukunya. Waktu itu Umi pernah baca bahwa kalau seorang anak bermasalah dengan ibunya, maka siap-siap dia akan mengalami kebodohan. Kalau seorang anak bermasalah dengan ayahnya, maka dia akan bermasalah dari kesuksesannya. Akan sulit untuk menemukan kesuksesan. Dan ini ternyata banyak gitu ya, rata-rata yang ternyata sudah punya usaha A, sudah punya usaha B, semua diulik, tapi muncul lagi ke titik nol gitu ya. Nah ini adalah perkara-perkara yang harus dihindari Teh Vera. Kenapa? Walaupun orang tua kita buruk, ya tidak perhatian dan sebagainya, maka hubungan kita dengan orang tua kita adalah kita yang butuh, gitu ya. Kenapa? Karena kita sedang butuh keberkahan dari mereka. Perkara sikap mereka bagaimana seperti itu kepada kita, itu hubungan dia dengan Allah saja gitu. Jadi harus dipisahkan nih ya, sebagai seorang anak mentang-mentang orang tuanya bermasalah dia nggak mau lagi silaturahmi gitu ya, dia mengedepankan emosi gitu ya, sehingga wah pokoknya sampai mati nggak mau gitu ya nengokin orang tua. Ada yang seperti itu Teh Vera ya, karena saking merasakan rasa sakit hati yang luar biasa. Nah makanya dengan ilmu lah ya, suatu amalan itu menjadi solih, amalan solih, bukan amalan yang salah Teh Vera ya, seperti itu. Jadi apa yang perlu kita sikapi dalam hal ini? Maka yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia gitu ya, tidak memiliki masalah dengan orang tua. Cukuplah amal-amal solih kita yang berusaha untuk memaafkan segala kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang tua kita gitu ya. Karena birrul walidain ya, berbuat baik kepada orang tua itu adalah sampai akhir hayat kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya masalah dengan orang tua kita lantaran kita merasa sakit hati gitu ya. Maka ini dikesampingkan ya. Jangan sampai kita berbuat ya tidak adil dalam hal ini. Artinya tidak adil di sini kita berusaha untuk tidak sampai membuat orang tua kita terluka gitu ya. Kenapa? Karena kita yang sedang butuh. Kemudian nih apalagi Umi ya, selain kita silaturahmi itu, pertama ya, yang tadinya kayaknya urusan tuh rumit sekali, tapi ketika kita melakukan silaturahmi, kita akan dibukakan pintu keberkahannya oleh Allah ya. Yang tadinya sulit jalannya, nggak ketemu, rasanya mentok nih Umi, silaturahmi. Siapa keluarga yang belum pernah dikunjungi, atau misalnya ada keluarga paman yang jauh di sana gitu ya, karena orang tua sudah nggak ada nih, maka yang harus dikunjungi siapa? Keluarga terdekat dari orang tua kita, paman kah, bibi kah, uwak kah ya. Maka itulah mereka yang akan kita datangi sebagai silaturahmi. Makanya kadang-kadang betul, kadang kan gini ya Teh Vera, ketika misalnya kita orang tua sudah nggak ada nih, kadang anak-anak ini karena orang tuanya nggak ada, akhirnya mereka tercerai-berai. Nah, dengan kita punya ilmu, maka di sanalah kita memposisikan diri kita bahwa kita lah yang harus jadi pionir kebaikan, harus menjadi orang yang menjadi di garda terdepan dalam
menyambungkan tali silaturahmi tadi gitu Teh Vera. Jadi luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi makna silaturahmi, hikmahnya itu tadi ya, tadi urusan yang sangat rumit ya, Betul. bisa begitu mudah Dibuka sama karena Allah. tadi ya Iya. keutamaan dari silaturahmi. Nah Umi nih betul. ada yang menarik nih ya pemirsa Kalam TV dimanapun berada. Biasanya nih Mi ya, ini menjadi hal yang mungkin sering diperdebatkan ya antara suami istri ya ketika momen Ramadan, awal Ramadan atau awal Idul Fitri ini sering terjadi perdebatan. Nah, perdebatannya adalah pertama kali mau silaturahmi nih Umi, mau ke keluarga istri dulu atau ke keluarga suami dulu nih. Jadi momen Idul Fitri ini kadang-kadang jadi momen yang penting kan untuk maaf-maafan. Tapi karena ada perselisihan mau kepada istri dulu, keluarga atau kepada suami dulu. Nah, akhirnya jadi momen yang tadi deh, momen konflik. Nah gitu, gimana nih kita melihat mendudukan perkara ini nih ke keluarga suami dulu atau ke keluarga istri dulu? Nah gimana Umi? Iya ya, memang ini unik banget ya Teh Vera, dan ini boleh jadi adalah apa ya, masalah tiap tahun gitu ya bagi para keluarga-keluarga gitu ya, karena saling mengedepankan ego ya, mereka maunya ya udah pokoknya ke rumah orang tua aku dulu gitu ya, ke rumah orang tuamu nanti aja gitu. Makanya kenapa di sana ada musyawarah Teh Vera, ada skala prioritas mana yang harus lebih didahulukan ya. Misalnya kalau misalnya orang tua kita dekat ya, misalnya orang tua siapa nih yang lebih sepuh, misalnya orang tua kita masih muda, ya datang ke rumah orang tua kita dan ajak orang tua kita untuk silaturahmi ke rumah keluarganya suami. Jadi borongan gitu ya, sambil silaturahmi juga kan diajak seperti itu. Kalau memang masih dalam satu wilayah gitu ya. Tapi kalau misalnya jauh, kayak misalnya harus nyebrang pulau, naik pesawat gitu ya, ya mau nggak mau ya harus diprioritaskan, kayak misalnya diatur, misalnya tahun ini siapa, tahun ini di rumah siapa gitu. Jadi skala prioritas ya jamaah. Tadi skala prioritas dulu, lalu mungkin juga bisa dihitung dari jarak yang terdekat dulu. Jadi nggak akan ada konflik-konflik lagi ya. Karena kan ini untuk kebaikan ya, saling menambah rasa takwa tadi, menumbuhkan rasa cinta gitu. Iya ya. Nah oke, jadi ini ya, tadi bermusyawarah dulu nih sama suami ya, istri dan suami bermusyawarah, lalu menentukan skala prioritas mana yang harus pertama kali didahulukan. Nah, ini juga ada satu lagi nih Umi, pertanyaan yang mungkin unik ya, antara saudara yang tua dulu atau yang muda dulu nih yang silaturahmi. Kadang-kadang sudah menjadi budaya ya. Iya, betul. Ya memang kalau secara adat istiadat, maka yang baik itu adalah yang muda ke yang tua. Gitu, tapi tidak berdosa juga ketika misalnya yang tua mau silaturahmi nih gitu ya kepada yang muda. Ya itu kan istilahnya semuanya adalah karena keberkahan, karena tahu ilmunya ya gitu. Kayak misalnya nih nggak harus lebaran gitu ya, dari keluarga pihak suami ini gitu ya pengen main gitu ke rumah kita, atau misalnya kakak yang paling tertua pengen silaturahmi kepada kita, karena mereka tahu berkah gitu. Ada keberkahan di sana. Masya Allah ya. Jadi tadi ya nggak berdosa juga ya, atau misalnya juga nggak apa-apa ya, jadi yang tua datang ke yang muda atau yang muda datang ke yang tua. Yang penting tadi mungkin ya skala prioritasnya ya, atau bisa juga gantian. Jadi nggak semua dengan musyawarah ego juga ya. Kayak musyawarah nih. Jadi sahabat Kalam TV, Bapak Ibu jamaah Kalam TV dimanapun yang berada nih, kita sudah menemukan ya jawaban-jawaban tadi, bagaimana sih keutamaan dari silaturahmi, bisa tadi mempermudah segala kesulitan. Lalu bagaimana tadi ya teknis nih silaturahmi, apakah ke orang tua istri dulu atau ke orang tua suami dulu. Tadi ya by musyawarah, berdasarkan musyawarah juga prioritas. Juga tadi saudara yang tua dulu ke yang muda atau yang muda dulu ke yang tua, itu juga berdasarkan prioritas ya. Iya, dan gitu bukan prioritas juga sebenarnya Teh Vera. Mana yang memang
ketika seorang kakak mengunjungi adik itu kan juga tidak berdosa gitu kan. Artinya semua adalah menyambungkan tali silaturahim gitu. Insya Allah ya. Insya Allah jamaah Kalam TV dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan nih Umi Lisna bermanfaat nih untuk kita bisa terus menyambung silaturahmi untuk mendapatkan keutamaan silaturahmi tersebut di bulan suci Ramadan ini ya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita, kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain sih? Kata nama ukti-ukti ya? Enggak, kata siapa? Coba lihat. No. Oke, dan kata nama ukti-ukti. Siapa juga yang kata ukti-ukti? Sudah aja siapa? Masya Allah, ternyata si Bojan diem-diem punya aman tersembunyi. Sedekah Kalam TV ternyata. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.